Kaitan dengan itu, bagaimana aplikasi derivatif dan diferensial pada bidang ilmu ekonomi ataupun nanti dalam agribisnis. Bentar, katanya masuk. Nah, jadi nanti kita sebelum belajar tentang tentang aplikasinya, kita harus tahu dulu sebenarnya hubungan fungsi dengan derivatifnya apa sih, gitu ya. Di sini bisa teman-teman baca bahwa suatu fungsi dapat membentuk hubungan tertentu dengan derivatifnya, ya. Hubungan tersebut menyebabkan suatu fungsi memiliki pola fungsi yang menaik atau fungsi yang menurun atau memiliki pola yang membentuk titik ekstrim tertentu. Ya, nanti saya akan jelaskan apa yang dimaksud dengan fungsi yang menaik, apa itu fungsi yang menurun, dan apa itu pola ekstrim titik tertentu, ya, pola yang membentuk titik ekstrim tertentu, gitu ya. Nah, ketiga pola ini nanti bisa kita identifikasi dengan menggunakan derivatif pertama dari suatu fungsi. Jadi nanti teman-teman harus bisa mengidentifikasi dari belajar derivatif, teman-teman akan bisa mengidentifikasi apakah suatu fungsi itu merupakan fungsi menaik atau increasing function, atau nanti fungsi itu adalah fungsi menurun atau decreasing function, atau dia merupakan titik ekstrim tertentu. Jadi dia punya titik ekstrim tertentu seperti parabola ya, kemarin kita belajar terkait dengan kuadratik, itu termasuk titik ekstrim. Dia apakah punya titik ekstrim tertentu atau bagaimana? Kita akan belajar itu di sini. Nah, jika derivatif pertama dari nilai X sama dengan A lebih besar daripada 0, maka akan membentuk pola hubungan yang menaik di titik tertentu. Ya, jadi ingat, kalau X-nya sama dengan A ini lebih besar daripada 0, maka dia akan menaik. Ya. Tetapi kalau derivatif pertama dari nilai X sama dengan A dia lebih kecil daripada 0, dia akan membentuk pola hubungan yang menurun. Ya. Tetapi kalau dia sama dengan 0, maka dia akan membentuk atau akan memiliki titik ekstrim di X sama dengan A. Atau kalimat di poin 1 ini secara sederhana ada di poin 2, 3, sama 4. Ya. Jadi F aksen A, jadi turunan pertama ya, turunan pertama dari A, kalau nilainya lebih besar daripada 0, ya, maka dia akan menjadi fungsi yang menaik atau increasing function. Ya, increasingnya ada di A, gitu ya. Jadi A itu menjadi titik awal untuk menaik, gitu ya, untuk menjadi menaik. Kemudian jika turunan pertamanya lebih kecil dari A, maka dia akan menurun atau decreasing function di titik A. Jadi fungsinya akan menurun nanti. Di titik A itu dia akan mulai turun. Kemudian kalau sama dengan, maka dia punya titik ekstrim tertentu atau kita sebutnya relasi ekstrema, gitu ya, di titik X sama dengan A, sama dengan konstan, ya. Nah, kemudian teman-teman juga harus mengerti apa itu titik balik. Sebelum itu teman harus paham ini dulu ya, jadi jangan sampai kebalik, gitu ya. Karena ini menjadi dasar kita, konsep awal kita untuk menentukan suatu fungsi itu polanya bagaimana, hubungannya bagaimana. Jadi jangan sampai kebalik-balik. Kalau misalnya turunan pertama lebih besar daripada 0 itu bagaimana? Kalau turunan pertamanya lebih kecil daripada 0 itu bagaimana? Kalau turunan pertamanya sama dengan 0 itu bagaimana? Jadi saya lagi jangan sampai kebalik, gitu ya. Nanti akan saya tunjukkan maksudnya fungsi menaik menurun itu seperti apa, akan saya tunjukkan. Nah, kemudian nanti ada titik balik fungsi, turning point, ya. Kalau titik balik kita sebutnya turning point. Kemudian nanti ada titik belok, disebut dengan inflection point. Ya. Turning point, titik balik, berarti dia akan berbalik. Ya, kayak fungsi kuadrat, dia berbalik, tadinya dia naik, kemudian pada titik puncak dia akan turun. Nah, itulah disebut sebagai turning point atau titik balik. Ya. Kemudian ada titik belok, inflection point. Ya, inflection point itu dia tidak terus berpindah arah. Kalau kuadrat kan dia berpindah arah ya, parabola ya. Jadi naik terus tiba-tiba turun. Tapi kalau inflection point dia naik terus datar sedikit terus dia naik lagi. Itu disebut dengan inflection point. Gitu ya. Nah, itu bedanya seperti itu. Nah, nanti inflection point ini atau turning point ini nanti bisa dilihat dari turunan pertamanya. Kita bisa identifikasi dari turunan keduanya, maksud saya. Gitu ya. Kalau turunan keduanya itu sama lebih besar daripada 0, maka dia nanti akan membentuk yang disebut sebagai titik balik minimum. Jadi dia minimum paling bawah, gitu ya. Kemudian kalau dia kurang dari 0, turunan keduanya, ya ini double aksen berarti turunan kedua, maka dia titik baliknya adalah maksimum. Gitu ya. Tetapi kalau sama dengan 0, dia titiknya namanya titik belok, ya, atau inflection point di titik A. Contohnya adalah gambar ini. Nah, ini akan saya tunjukkan di sini. Ya. Ini adalah contoh dari kurva yang increasing function, gitu ya.
Saat dia turunan pertamanya lebih besar daripada 0, ya, kemudian turunan keduanya lebih besar daripada 0, dia akan membentuk kurva seperti ini, ya, seperti yang ada ya saya tunjukkan dengan kursor, gitu ya, gitu. Nah, pada turunan pertama lebih besar daripada 0, dia kan artinya adalah increasing function, ya. Increasing functionnya ada di X sama dengan A, ya. Jadi dia titik increasing functionnya ada di sini. Increasing functionnya dimaksud bagaimana, Pak? Seperti ini. Jadi dia semulanya di sini paling datar, ya paling rendah, kemudian dia semakin hari semakin naik ke sini. Nah, ini disebut sebagai increasing function di X sama dengan A, ya. Jadi kan kita di sini belajar jika turunan pertama A lebih besar daripada 0, dia adalah fungsi increasing function di X sama dengan A. Ingat, di X sama dengan A, gitu ya. Walaupun ini terkesan, Pak, ini kan menurun nih yang di sini. Ya iya, karena kan tadi saya bilangnya fungsi ini dia merupakan increasing function di X sama dengan A. Jadi dia mulainya dari titik X sama dengan A. Naik set, nah naik terus, ini dia akan naik terus ini kalau diteruskan, gitu ya. Kemudian turunan keduanya dia lebih besar daripada 0, ya. Tadi apa turunan kedua lebih besar daripada 0? Ternyata dia adalah titik balik minimum, ya. Turunan kedua lebih besar daripada 0, dia titik balik minimum di A, gitu ya. Titik balik minimum berarti yang paling rendah, gitu ya. Di kurva ini yang paling rendah ada di sini, gitu ya, titik balik minimumnya ini, gitu ya. Karena acuannya adalah garis ini, ya, maka titik yang paling rendah adalah ini. Ya. Nah, inilah fungsi, ya, gambarnya seperti ini. Ini adalah fungsi di mana dia memenuhi turunan pertama A lebih besar daripada 0, kemudian turunan kedua A dia juga lebih besar daripada 0. Gitu. Akan berbeda sama yang sebelahnya, gitu ya. Kalau yang sebelahnya dia turunan pertamanya kurang dari 0, ya, berarti dia decreasing function, ya, di X sama dengan A. Kemudian turunan keduanya itu lebih besar daripada 0. Berarti dia punya titik ekstrim minimum. Dia punya titik balik minimum. Gitu ya, sama seperti ini kan nih. Titik balik minimum. Nah, dia titik balik minimum di X sama dengan A dan dia memenuhi fungsi yang menurun, decreasing function. Nah, dia akan menurun seperti ini. Nah, ini juga sama, ya, yang saya tunjukkan pakai kursor. Sebentar. Ada yang masuk enggak? Oh, enggak ada. Ini juga sama yang saya tunjukkan dengan kursor. Nah, dia f aksennya atau turunan pertamanya lebih besar daripada 0, gitu ya. Berarti nanti dia increasing function, gitu ya. Increasing function. Kemudian ininya turunan keduanya dia kurang dari 0, gitu ya. Kurang dari 0 itu berarti dia titik maksimum, ya. Dia maksimum. Jadi di sini adalah dia maksimum, gitu ya. Nah, inilah nanti gambar di mana dia menjadi memenuhi syarat kurang dari f aksennya kurang lebih besar daripada 0, f aksen double aksennya kurang dari 0. Nah, yang saya mau tunjukkan lagi adalah ini, ya. Inilah disebut sebagai titik inflection point. Ini juga sama, ya. Ini sama, ini sama. Kemudian ini adalah inflection point, ya. Inflection point artinya seperti ini. Jadi dia naik, gitu ya. Kemudian pada titik tertentu dia agak mendatar sedikit, terus dia naik lagi. Ini disebut sebagai inflection point atau fungsi atau titik belok fungsi, ya. Titik belok fungsi seperti ini. Kalau ini dia turning point, ya. Titik balik fungsi, dia turning, dia berputar arahnya berputar dari turun jadi naik, ya. Ini dari naik jadi turun. Nah, kalau ini dia adalah inflection point, dari naik kemudian datar sedikit dia naik lagi, gitu. Ini juga sama, ini juga inflection point, gitu ya. Nah, ini juga sebenarnya inflection point, ya. Ini juga tipe yang inflection point, tapi dia nanti bentuknya seperti ini. Jadi dia garisnya kurvanya agak miring seperti ini. Kalau ini kan datar, acuannya sumbu datarnya. Ini acuan sumbu datarnya. Kalau ini acuannya seperti ini, ya, sumbu miringnya, gitu ya. Ini tadinya kurvanya dia membentuk atau memiliki titik ekstrim yang minimum, kemudian pada satu titik dia berbelok menjadi titik ekstrimnya yang maksimum. Nah, ini juga sama, ini disebut sebagai inflection point karena turunan keduanya sama dengan 0. Kemudian ini juga turunan keduanya sama dengan 0, gitu. Nah, inilah yang disebut sebagai titik balik fungsi, ya, atau turning point, sama satunya lagi inflection point.
Kalau yang turning point, kalau yang inflection point, ya, yang ini karakteristiknya biasanya dia mempunyai mempunyai fungsi yang berpangkat 3 biasanya, kubik biasanya. Kalau kubik dia bisa bentuk seperti ini. Ini ya, sama ini. Tetapi kalau fungsinya kuadratik, ya biasanya paling bentuknya ini atau ini. Jadi yang bentuknya hanya seperti huruf U. Itu kalau kuadratik. Tapi kalau yang kubik atau yang pangkat 3, dia memungkinkan untuk membentuk inflection point, gitu ya, atau titik belok fungsi 1, 2, 3, 4. Jadi nanti kalau teman-teman menemukan sebuah soal di mana soal itu mengandung unsur atau mengandung variabel independen yang berpangkat 3, maka bisa dipastikan dia pasti punya titik balik dan dia juga pasti punya titik belok. Gitu. Tetapi kalau dia fungsinya kuadrat, dia hanya punya titik balik. Jadi nanti hati-hati saat menggunakan aplikasi ini. Jadi hubungan antara fungsi dengan derivatifnya, hati-hati. Kalau teman-teman fungsinya fungsi pangkat 2, kemudian teman-teman menghitung ternyata ada inflection point-nya, itu perlu dicek lagi. Jangan hitungan teman-teman yang salah. Jadi pasti hanya 2 kemungkinan tadi ini, kuadratik sama kubik. Kalau kuadratik dia mungkin memiliki inflection point, ya. Tetapi kalau kubik dia tidak mungkin memiliki inflection point. Jadi dia punyanya hanya turning point. Nah, kita lanjutkan untuk contohnya. Ya. Diketahui suatu fungsi adalah fx sama dengan min x pangkat 3 ditambah 6x kuadrat ditambah 15x min 32. Ya. Jadi di sini ada pangkatnya 3. Ya. Nah, kalau pangkatnya 3, dia pasti kita bisa mengidentifikasi titik beloknya, ya, atau inflection point-nya. Kita juga bisa mengidentifikasi titik baliknya atau turning point-nya. Karena dia pangkat 3 di sini. Tapi kalau 3-nya saya hilangkan misalnya, dia pasti tidak punya inflection point, dia punyanya pasti akan turning point. Jadi hati-hati karena pangkat di sini akan sangat berpengaruh terhadap pilihan teman-teman dalam menentukan hitung-hitungannya. Nah, kemudian soalnya adalah teman-teman diminta untuk menentukan titik kritis dari fungsi ini, ya. Kemudian diminta untuk menentukan titik baliknya, kemudian diminta untuk menentukan titik beloknya, dan yang terakhir tentukan koordinat titik maksimum, minimum, dan titik belok dari fungsi tersebut. Ya, jadi kita coba cek caranya. Nah, soalnya apa sih? Oh, tentukan titik kritisnya. Nah, titik kritis itu syaratnya, ya, titik kritis syaratnya adalah f aksen x itu harus sama dengan 0. Jadi kalau nanti teman-teman menemukan soal diminta untuk menentukan titik kritisnya, maka teman-teman harus menyamadengankan turunan pertama dari fx sama dengan 0. Ya. Kita punya fx sama dengan min x pangkat 3 ditambah 6x kuadrat ditambah 15x kuadrat min 32. Maka turunan pertama dari ini harus sama dengan 0. Ya. Makanya di sini tertulis turunan pertama fx harus sama dengan 0. Ya. Turunan pertamanya berapa? Berarti min 3x kuadrat ditambah 12x plus 15, gitu ya, sama dengan 0. Gitu ya. Saya tidak perlu menjelaskan asal ini dari mana ya, karena teman-teman harusnya sudah hafal terkait dengan konsep derivatif kemarin. Jadi tinggal diturunkan aja. Ini adalah hasil turunan dari fx. Gitu ya. Nah, dari sini kita bisa sederhanakan menjadi min 3 dikali x kuadrat dikurangi 4x, ya, dikurangi 4x gitu. Kemudian dikurangi 15, ya. Karena min ada di sini, ini kan kalau kita kali-kalikan pasti hasilnya sama seperti ini. Gitu. Nah, ini ketemu min 3 dikali x plus 1 dikali x plus x min 5 sama dengan 0. Ya. Ini dikali ini min 5, kemudian ini dikali ini plus 1, ini dikali ini min 4 gitu ya. Min 5 gitu ya, kemudian plus 1 min 5 jadi min 4, x dikali x jadi x kuadrat gitu ya. Jadi kalau ini kita kalikan hasilnya sama dengan yang di sini gitu. Nah, sehingga kita bisa tahu bahwa nanti x-nya adalah min 1 ya, x-nya min 1, kemudian x-nya juga nanti adalah 5. Nah, ini adalah titik kritisnya. Gitu ya, ada min 1 sama ada min 5 gitu. Nah, kita bisa lanjutkan kemudian untuk mengidentifikasi titik baliknya
ya, sorry, saya jelaskan dulu. Yang disebut titik kritis itu adalah X-nya ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman nanti diminta untuk menentukan titik kritis, maka teman-teman diminta untuk menentukan X-nya. Jadi X-nya yang memenuhi turunan pertama dari fx sama dengan 0 itu berapa. Jadi maksudnya dari titik kritis itu adalah itu. Ya. Jadi tadi makanya saya bilang syaratnya harus turunan pertama sama dengan 0. Kemudian kita menemukan nilai X-nya, nah inilah disebut sebagai titik kritis. Ya. Kemudian nanti kita bahas yang titik baliknya. Titik balik, ya, kita punya turunan pertamanya adalah min 3x kuadrat ditambah 12x plus 5. Ya, berarti kita harus mencari turunan keduanya. Ya. Turunan kedua dari f aksen x tadi itu adalah min 6x ditambah 12. Titik balik fungsi kita bisa ketahui dengan cara mensubstitusi, ya. Mensubstitusi X yang ada di sini, ya, X titik kritis tadi, gitu ya, dengan kepersamaan turunan keduanya, gitu ya. Makanya kita punya turunan kedua min 1, turunan kedua 5, ya. Min 1 sama 5 ini asalnya dari titik kritis ini, ya, asal dari titik kritis ini, gitu ya. Ada min 1, ada 5. Kita masukkan ke X-nya yang ada di sini, ya. Kalau yang ini berarti dia kita ganti min 1 gitu ya. Min 6 dikali min 1 ditambah 12 sama dengan 18 gitu ya. Kemudian yang satunya berarti min 6 dikali 5 ya ditambah 12 kayak ya. Itu jadinya min 18. Ini kalau saya ada yang salah menghitung kabarin saya ya. Siapa tahu saya kurang teliti atau apa, jadi bisa kita koreksi gitu ya. Jadi ini adalah kita punya angka 18 sama kita punya angka min 18. Nah, artinya apa? Artinya pada X sama dengan min 1 ya, pada X sama dengan min 1 atau pada angka 18 ini ya. 18 ini kan dia lebih besar daripada 0 gitu ya. Sehingga pada X sama dengan min 1 dia akan menyentuh yang kita sebut sebagai titik balik minimum. Jadi saat X sama dengan min 1, ya, kurva itu akan membentuk atau akan mencapai titik balik yang minimum. Ya, tadi kita lihat aturannya di sini. Nah, turunan keduanya tadi lebih besar daripada 0, dia titik baliknya minimum. Ya, minimum di A. X sama dengan A. Tadi X-nya kan sama dengan min 1. Jadi dia akan minimum, akan membentuk titik balik minimum saat X sama dengan min 1. Artinya gitu. Mana tadi? Oh ini. Nah, kemudian yang 5 bagaimana, Pak? Yang 5 sama gitu ya. Yang 5 ternyata min 18 ini kan kurang dari 0 gitu ya. Sehingga dia pasti akan membentuk titik balik yang maksimum. Nah, jadi titik balik. Jadi pada saat min 1 dia menyentuh minimum gitu ya. Kemudian dia akan naik sampai di angka 5 ya. Dia menyentuh titik balik yang maksimum. Jadi nanti kurang lebih gambarnya seperti ini nanti. Nah, gini. Jadi saat min 1 dia di sini ya, dia paling rendah gitu ya. Kemudian pada saat 5 dia jadi yang paling tinggi. Nah, inilah disebut sebagai titik belok dan titik balik gitu ya. Nah, inflection point-nya berapa kita nanti bisa cari gitu ya. Inflection point-nya berapa kita bisa cari. Nah, ini. Inflection point atau titik belok kita bisa cari dengan cara turunan kedua dari fx ya, itu harus kita sama dengan k0. Jadi ingat sekali lagi, inflection point bisa kita cari atau kita bisa tentukan nilainya dengan cara turunan kedua harus sama dengan 0. Gitu ya. Nah, turunan kedua kita sudah tahu yaitu min 6x plus 12 gitu ya, harus sama dengan 0. Gitu ya. Sehingga ketemu x-nya adalah 2. Gitu ya. Nah, jadi titik beloknya atau inflection point-nya nanti terjadi saat x sama dengan 2. Gitu ya. Kita coba peragakan lagi di sini. Nah, perhatikan gambar yang ini ya, saya arahkan pada kursor gitu ya, terutama teman-teman yang ada di rumah gitu. Pada saat X sama dengan min 1, dia menyentuh titik minimum ya. Kemudian pada saat X sama dengan 5, dia menyentuh titik yang maksimum. Kemudian berapa inflection point-nya? Inflection point-nya tadi adalah 2 gitu ya. Nah, jadi A di sini nanti akan sama dengan 2. Nah, inilah nanti bentuknya gambarnya kurang lebih seperti ini. Dia minimum di min 1, kemudian dia naik sampai menyentuh
apa namanya titik 2 di sini ya. Kemudian dia akan terus naik sampai 5 terus turun lagi. Nah, ini adalah contoh hubungan antara fungsi ya dengan titik dengan derivatifnya. Nah, itu untuk titik belok gitu ya. Kemudian untuk koordinatnya sama. Kalau kok kita diminta untuk mencari koordinatnya berarti apa namanya 1, berapa gitu ya, kemudian 5, berapa dan seterusnya kita bisa tentukan atau kita bisa substitusi kembali ke persamaan awal. Tadi kita punya X-nya sama dengan min 1, kita punya F-nya apa namanya, X-nya juga sama dengan 2, ini titik apa namanya, titik beloknya gitu ya. Kemudian kita juga punya titik baliknya, yaitu titik balik maksimumnya ada di F sama dengan 5. Jadi kita substitusi X sama dengan min 1 ke persamaan awal gitu ya. Nanti ketemu min 40, jadi kita punya koordinat min 1, min 40 gitu ya. Jadi dia pada titik min 1, min 40 dia akan menyentuh atau dia akan titik balik yang minimum gitu ya. Kemudian pada saat apa namanya 1, harusnya bukan 1,2 ini. Ini 2,14 ya. Mohon di apa namanya dikoreksi di sini. Ini harusnya 2,14 gitu ya. Jadi saat 2 di titik beloknya kita masukkan 2, kita masukkan 2, kita masukkan 2, ketemu 14. Jadi koordinat dari titik beloknya harusnya adalah 2,14 di sini. Ya. Kemudian di sini nanti titik balik maksimumnya kita substitusi angka 5 ke persamaan asal gitu ya. 5, 5, 5 ketemu nanti juga 14 gitu ya. Sehingga ketemu titik 5, saya dibantu hitung ya, harusnya 68 deh ini. Betul nggak? Coba dibantu hitung 5 pangkat 3 ditambah 5 kuadrat ditambah 15 dikali 5 min 32. Hasilnya berapa? Berapa ya hasilnya ya? Saya coba pakai kalkulator aja. Lima pangkat 3 aja itu sudah 125. Kemudian ya, sebentar saya coba cek. Ini berarti min 25 tambah 25 berarti 160 ya. Kemudian ditambah berarti ini 75 min 32 berarti berapa nih 160 ditambah 75 ditambah 32 dikurangi 125. Oh 142 malah. Oh, salah. Oh 78 ya hasilnya ya. Oke, ya ini ya, jadi hasilnya nanti ketemu 78. Ya.
Nah ini jadi caranya seperti itu. Jadi nanti teman-teman bisa cek gitu ya, bisa cek lagi apa namanya angkanya gitu ya. Yang jelas nanti teman-teman untuk menentukan koordinat fungsinya ya, titik balik maksimumnya itu di berapa sama berapa, kemudian titik beloknya ada di berapa koma berapa, titik balik maksimumnya ada di berapa koma berapa, itu cara seperti itu. Jadi teman-teman nanti tadi sudah dapat X-nya ada min 1, 2, sama 5, kemudian kita substitusikan ke persamaan awal gitu ya, nanti ketemu nilainya, nilai hasil substitusinya, nah itulah yang membentuk koordinat nantinya. Jadi seperti itu ya, jadi itu adalah contoh dari penerapan atau hubungan antara fungsi dengan titik baliknya, titik derivatifnya gitu ya. Nah kemudian kita akan melangkah ke materi berikutnya yang berkaitan dengan konsep marginal. Jadi teman-teman kalau mendengar istilah kata marginal, apa yang akan teman-teman atau apa yang akan terlintas di pikiran teman-teman? Kita sebelumnya kayaknya di sebelum UTS sudah sempat sedikit menyinggung tentang marginal. Jadi kalau teman-teman mendengar kata marginal, gitu ya, kalau teman-teman mendengar kata istilah marginal, marginal apapun itu, gitu ya, kalau dalam ekonomi ya, jadi, tapi bukan lahan marginal ya, ini beda lagi. Kalau lahan marginal itu artinya sudah beda lagi. Misalnya untuk marginal cost, kemudian marginal revenue, kemudian marginal apalagi ya, marginal product dan lain sebagainya. Kalau teman-teman mendengar kata istilah marginal, berarti itu akan menunjukkan arti atau menunjukkan apa namanya pengertian perubahan nilai suatu variabel sebagai akibat dari penambahan atau pengurangan yang terjadi pada variabel lainnya. Atau bahasa lainnya paling mudahnya adalah perubahan variabel X terhadap variabel Y-nya. Paling gampangnya itu. Jadi berapa nilai variabel Y, ya, berapa perubahan sebagai marginal. Makanya secara ekonomi atau secara pengertiannya secara textbook gitu ya, secara textbook itu menunjukkan perubahan nilai suatu variabel yaitu variabel dependennya Y-nya gitu ya, sebagai akibat dari penambahan atau pengurangan yang terjadi pada variabel lainnya yaitu variabel dependennya yaitu X-nya. Gitu. Jadi berapa perubahan nilai Y saat terjadi perubahan nilai X. Makanya nanti di marginal ini, konsep marginal ini disimbolkan dengan istilah dy per dx. Ya, kemarin kita sudah sempat apa namanya berbicara ya di derivatif dy per dx. Nah, dy per dx itu adalah marginal. Tergantung marginalnya apa, marginal cost misalnya, berarti perubahan biaya akibat penambahan atau pengurangan dari jumlah barang yang diproduksi misalnya. Itu biaya itu yang disebut sebagai marginal cost atau biaya marginal. Kemudian biaya apa namanya misalnya marginal revenue, berarti berapa apa namanya perubahan revenue akibat perubahan dari quantity produknya atau jumlah produk yang dihasilkan. Nah, itu adalah konsep marginal. Jadi konsep marginal pokoknya adalah intinya adalah perubahan. Perubahan variabel independen terhadap variabel dependennya. Perubahan variabel dependen akibat perubahan variabel independennya. Ya. Jadi itu adalah kata marginal. Gitu. Nah, makanya di sini bisa dipadukan dengan biaya, jadi marginal cost gitu ya, atau biaya marginal. Kemudian marginal bisa kita kombinasikan dengan penerimaan, jadi marginal penerimaan marginal gitu ya, atau bahasa Inggrisnya marginal cost, marginal revenue dan seterusnya. Gitu ya. Jadi maknanya sama, yaitu perubahan, ya, perubahan variabel Y terhadap perubahan variabel X-nya. Seperti itu. Nah, itu adalah konsep marginal. Nilai marginal dari suatu fungsi, baik fungsi biaya maupun fungsi penerimaan atau fungsi lainnya, ya, tadi karena marginal itu bisa kita padu-padankan dengan cost, bisa kita padu-padankan dengan revenue, bisa kita padu-padankan dengan produk, gitu ya. Makanya nanti istilah marginal ini, gitu ya, dapat kita tentukan dengan menggunakan aturan derivatif pertama atau turunan pertama. Kenapa kok turunan pertama, Pak? Karena perubahan Y terhadap perubahan X, berarti dy per dx, ya. Dy per dx berarti itu kan sudah merujuk pada aturan derivatif, ya, derivatif pertama, dy per dx, ya. Nah, contohnya ini, sebagai contoh, total penerimaan suatu perusahaan TR merupakan fungsi dari barang yang dihasilkan atau Q, ya.
maka penerimaan marginal dari fungsi tersebut adalah derivatif pertama dari fungsi total penerimaan. Ya. Contohnya ini, TR merupakan fungsi dari Q. Ya. TR adalah fungsi dari Q. Maka kalau kita mau mencari marginal revenue-nya, ya TR itu total revenue, gitu ya. Kalau kita mau mencari marginal revenue-nya atau MR, berarti kita bisa menghitung dengan cara DTR dibagi DQ, ya. Atau perubahan D itu derivatif, diferensial ya, diferensial TR dibagi diferensial Q, gitu ya. Nah, di DTR per DQ ini kan sebenarnya turunan, ya. Ini sebenarnya kan turunan, ya. Jadi turunan dari TR terhadap Q-nya, ya. DTR dibagi DQ. Nah, ini menjadi marginal revenue. Rumus ini menjadi marginal revenue. Kalau marginal cost sama, ya. Misalnya marginal cost itu merupakan fungsi dari TC atau total cost, ya. Total cost itu kan fungsi dari Q juga sama, ya. Maka nanti kalau kita mau mencari MC atau marginal cost-nya bisa kita cari dengan DTC gitu ya, atau differential dari total cost dibagi dengan Q-nya, DQ-nya atau differential dari Q-nya. Nah, itu untuk konsep marginal. Nah, ini juga sama gitu ya. Tadi saya sudah jelaskan, kalau TC maka tinggal MC-nya atau marginal cost-nya tinggal kita tulis dengan DTC dibagi dengan DQ. Ya. Hal yang sama juga terjadi dengan fungsi lainnya, misalnya fungsi marginal product gitu ya. Atau fungsi yang lain itu juga akan sama. Konsepnya sama. Nah, konsep marginal ini akan sering kita gunakan, gitu ya. Akan sering kita gunakan biasanya untuk mengestimasi tambahan biaya atau tambahan penerimaan yang diperoleh oleh manajer pertanian setiap akan menambah atau mengurangi jumlah produk, gitu ya. Jadi contoh penerapannya seperti ini. Misalnya teman-teman nanti menghitung fungsi TR dan juga fungsi TC gitu ya. Ternyata fungsi-fungsi tersebut mendapatkan MR itu lebih besar daripada MC. Ya, jadi MR-nya lebih besar daripada MC. Kalau hal ini terjadi, maka produksi kita harus tingkatkan. Jadi kalau teman-teman nanti sebagai manajer pertanian sudah tahu TC-nya berapa fungsinya, kemudian sudah mengetahui fungsi TR-nya berapa, kemudian teman-teman mencari nilai marginalnya dari masing-masing TR dan juga TC, gitu ya. Dan ternyata menunjukkan bahwa MR lebih besar daripada MC, teman-teman bisa memutuskan bahwa teman-teman harus meningkatkan produksi teman-teman. Kenapa kok bisa demikian, Pak? Karena marginal kan perubahan, baik itu marginal revenue ataupun marginal cost. Kalau MR lebih besar daripada MC, artinya apa? Artinya bahwa perubahan revenue, ya, perubahan revenue akibat perubahan quantity itu daripada perubahan quantity. Maksudnya bagaimana? Misalnya teman-teman menaikkan produksi sebesar 1 unit, Q-nya kita naikkan sebesar 1 unit. MR-nya itu menaik atau meningkat lebih tinggi dibandingkan dengan tambahan biayanya. Bisa dipahami nggak sampai sini? Jadi MR-nya naik, TR-nya naik lebih besar daripada TC-nya. Karena tadi kan kita sudah tahu MR sama dengan MR sama MC itu kan fungsi dari Q ya, fungsi dari Q. Jadi kalau Q-nya berubah, otomatis TC-nya berubah, TR-nya juga akan berubah. Nah, kalau MR-nya lebih besar daripada MC, artinya bahwa peningkatan produksi itu bisa meningkatkan TC lebih besar, bisa meningkatkan TR lebih besar atau meningkatkan total revenue, meningkatkan penerimaan lebih besar dibandingkan dengan meningkatkan biayanya. Sederhananya gini, misalnya teman-teman punya memproduksi suatu barang. Kalau teman-teman menambah produksi, kan ada 2 konsekuensi. Konsekuensi pertama, TR teman-teman bisa aja naik, ya. Penerimaan teman-teman bisa aja naik. Kenapa kok bisa naik? Karena barang yang teman-teman produksi lebih banyak sehingga lebih banyak bisa dijual, kan gitu. Tetapi pada saat yang sama kalau teman-teman menambah produksi, maka cost-nya juga mungkin akan bertambah, ya. Biayanya juga akan bertambah, gitu ya. Yang semula teman-teman memproduksi 10 itu misalnya 1.000 gitu ya. Kemudian teman-teman memproduksi dari 20 jadi 2.000 misalnya. Nah, itu kan naik cost-nya, gitu ya. Nah, MR lebih besar daripada MC itu maksudnya adalah tambahan penerimaannya itu jauh lebih besar daripada tambahan biayanya, gitu ya. Logikanya kalau teman-teman memiliki
kendala seperti itu atau permasalahan seperti itu, maka teman harus meningkatkan produksinya. Gitu ya. Karena masih untung loh kalau kita naikkan produksi lagi daripada dengan produksi awalnya. Jadi teman-teman akan rugi kalau hanya produksi di 5, padahal MR masih lebih besar daripada MC. Maka teman-teman biar mendapatkan keuntungan lebih banyak harus ditingkatkan produksinya. Nah, akan berbeda saat MR-nya kurang dari MC. Gitu ya. Jadi marginal revenue-nya kurang dari marginal cost-nya. Artinya apa? Kalau teman-teman produksi satu barang, gitu ya, cost-nya naik lebih besar daripada revenue-nya. Ya. Biayanya naik lebih tinggi daripada penerimaan teman-teman. Ya. Maka kalau teman-teman berada pada titik ini, berada pada kondisi ini, maka teman-teman harus menurunkan produksi untuk menghindari kerugian. Kalau teman-teman memaksakan untuk meningkatkan produksi, maka teman justru akan mendapatkan kerugian karena biayanya naik lebih besar daripada tambahan penerimaannya. Nah, kalau terjadi MR sama dengan MC, inilah yang disebut sebagai kondisi yang optimal. Jadi teman-teman tidak perlu menambah, tidak perlu mengurangi produksi teman-teman. Ya. Tidak perlu menambah, tidak perlu mengurangi. Ini sebagai titik optimal dari suatu fungsi. Makanya kalau teman-teman nanti diminta untuk besok mungkin kita belajar optimasi fungsi. Jadi syaratnya terus MR sama dengan MC. Kalau MR sama dengan MC terjadi, itulah produksi optimal teman-teman. Ya. Jadi produksi yang paling bagus. Gitu. Jadi tidak perlu ditambah lagi, tidak perlu dikurangi lagi. Nah, ini adalah konsep marginal, penerapannya seperti itu. Ya, jadi tentu khususnya untuk MR sama dengan MC. Teori ini atau materi ini biasa dipakai untuk manajer produksi. Jadi teman-teman nanti misalnya bekerja di suatu perusahaan yang memproduksi suatu barang gitu ya. Kemudian teman-teman diminta atau bertanggung jawab di bidang atau di sektor produksinya, maka harus menguasai ini. Gitu ya. Jangan sampai produksi yang teman hasilkan lebih banyak, tapi justru meningkatkan biayanya lebih banyak daripada penerimaannya. Gitu ya. Jadi hati-hati untuk menambah atau mengurangi produksi. Ya. Nah ini contohnya, misalnya suatu permintaan barang memenuhi persamaan P sama dengan 2Q plus 3. Ada yang masuk lagi? Oke enggak. P sama dengan 2Q min 2Q plus 3. Jadi teman-teman diminta untuk menentukan penerimaan marginal dari fungsi tersebut. Ya. Hati-hati ini masih P sama dengan min 2Q plus 3. Masih P sama dengan. Ya. Berarti artinya ini belum menjadi fungsi penerimaan. Ya. Maka untuk menjadi, karena ditanya adalah fungsi penerimaan atau penerimaan marginalnya atau marginal revenue-nya, maka teman-teman harus cari dulu TR-nya. TR, total revenue, itu kita bisa cari dengan cara P dikali Q. Ya. P dikali Q, P-nya kita sudah punya, yaitu min 2Q plus 3, Q-nya biarkan saja Q. Ya. Sehingga TR nanti ketemu min 2Q kuadrat ditambah 3Q. Ya. Nah inilah fungsi TR. Nah setelah kita tahu fungsi TR barulah kita bisa mencari MR-nya. Ya. Jadi jangan sampai nanti teman-teman diketahui soal ini terus ini langsung diturunkan, jangan. Ya. Nanti salah. Karena ini masih P sama dengan. Kalau P sama dengan berarti dia masih harga sama dengan. Jadi masih persamaan harga. Ya, masih persamaan harga. Sedangkan TR itu harus P kali Q. Harga dikali dengan jumlah barangnya. Ya. P itu harga, Q-nya jumlah barang. Nah, saat kita sudah mencapai atau sudah tahu nilai TR sama dengannya, maka kita bisa mencari MR-nya. MR kita bisa cari dengan cara DTR dibagi DQ. Perubahan TR Q-nya. Ya kita turunkan saja, ini kita turunkan, ini kita turunkan. Jadi ketemulah MR sama dengan min 4Q plus 3. Nah inilah persamaan dari MR-nya atau persamaan dari marginal revenue-nya. Ya, gitu. Nah ini adalah konsep marginal. Jadi teman-teman nanti kalau ada yang belum paham, nanti silahkan dicatat ya. Kira-kira pertanyaannya apa, nanti kita bahas di akhir. Gitu ya. Soalnya ini biar saya selesaikan dulu materinya, penjelasannya sampai selesai. Nah itu untuk konsep marginal. Jadi derivatif bisa diterapkan untuk mengetahui hubungan fungsi dengan derivatifnya atau untuk mengetahui fungsi itu naik atau menurun atau inflection point atau turning point-nya bagaimana. Kemudian bisa digunakan untuk menentukan
marginalnya, ya, yaitu marginal cost, marginal revenue, dan seterusnya. Yang ketiga, kita akan belajar penerapannya pada elastisitas, atau kita belajar pada konsep elastisitas. Ya. Nah, elastisitas itu apa? Elastisitas ya, ini dapat diartikan sebagai kira-kira kalau di bidang ekonomi dan juga khususnya agribisnis, ini untuk mengetahui seberapa sensitif sih, gitu ya, seberapa sensitif perubahan suatu variabel akibat perubahan variabel lainnya. Ya. Ibarat kata kalau harganya itu naik sebesar satu satuan, gitu ya, apakah permintaannya apakah permintaannya nanti itu naik berapa persen, gitu ya, dari kenaikan harga ini. Nah, ini ada sensitivitas, seberapa sensitif suatu barang terhadap perubahan harganya misalnya. Seberapa sensitif penawaran terhadap perubahan harga misalnya. Nah, itu nanti kalau kita mau mengetahui sensitivitas itu, kita bisa menggunakan konsep dari elastisitas. Ya. Nah, elastisitas suatu fungsi Y sama dengan Fx diartikan sebagai limit dari rasio perubahan relatif Y terhadap perubahan relatif X. Ya. Jadi perubahan Y terhadap X. Ya. Artinya ini pasti akan menggunakan konsep derivatif dan diferensial. Ya. Karena dia perubahan relatif Y terhadap X-nya. Ya. Untuk perubahan X yang sangat kecil mendekati 0, elastisitas dapat dilambangkan dengan eta. Ya, ini lambang eta. Gitu. Jadi masih sama, pakainya konsep limit. Ya, karena kita kemarin sudah bahas ya bahwa derivatif itu asal muasalnya ya dari teorema limit. Gitu ya. Makanya konsepnya jadi seperti ini kalau kita berbicara elastisitas. Ya. Perubahan Y per Y gitu ya, kemudian dibagi perubahan X per X. Atau nanti kita bisa tulis DY per DX dikali X per Y gitu ya. Ini kan kita bisa, karena ini pembagi dibagi-bagi gitu ya. Ini variabel dibagi, kemudian dibagi lagi dengan variabel X yang dibagi. Sehingga nanti X-nya bisa, Y sama X-nya bisa kita balik. Sehingga nanti ketemu DY per DX ya, karena delta ini berarti artinya perubahan gitu ya. Delta ini artinya perubahan atau diferensial gitu ya. Maka sehingga kita bisa tulis DY per DX dikali X per Y. Gitu. Nah, ini adalah rumus dari eta atau rumus dari elastisitas. Ya. Nah, kalau di sini, kalau di bidang agribisnis gitu ya, kita bahas yang poin 1. Di bidang agribisnis, elastisitas dapat diterapkan untuk menentukan tingkat kepekaan konsumen atau produsen terhadap suatu barang, gitu ya. Jadi seberapa peka sih produsen terhadap perubahan barang, seberapa peka sih konsumen terhadap perubahan barang. Kalau harga barang itu naik sebesar satu satuan, gitu ya, berapa perubahan dari jumlah barang yang diminta misalnya. Kemudian kalau harga itu naik sebesar satu satuan, berapa nanti perubahan penawaran dari produsen misalnya. Gitu. Nah, itu adalah diketahui dari konsep elastisitas. Secara umum nanti elastisitas itu bisa dihitung dengan menggunakan dua cara. Yang pertama nanti elastisitasnya disebut sebagai elastisitas titik, kemudian nanti ada juga disebut sebagai elastisitas busur, gitu ya. Kalau elastisitas titik berarti ya ada satu titik ya, diketahui titik tertentu, gitu ya. Nah, makanya nanti kita bisa hitung dengan menggunakan rumus delta Q per delta P dikali P per Q, gitu ya. Ini sama kayak rumus yang tadi, gitu ya, dy per dy per dx dikali x per y, gitu ya, sama rumusnya, gitu. Nah, kalau elastisitas busur, dia nanti ada dua titik di sana, gitu ya. Sehingga nanti rumusnya kita modifikasi sedikit, gitu ya. P di sini kita ubah jadi P1 plus P2, Q di sini kita ubah menjadi Q1 plus Q2, delta Q-nya sama, delta P-nya juga sama, sehingga dikali Q per delta P, gitu ya. Jadi beda elastisitas titik sama busur seperti itu. Kalau titik berarti biasanya hanya ada satu titik aja di sana, maka ini Q per P. Kalau di busur biasanya ada beberapa titik. Ya. Nah, itu adalah konsep elastisitas. Elastisitas nanti teman-teman itu nanti bisa kita untuk interpretasinya ya, untuk menginterpretasikan elastisitas itu bisa kita bagi menjadi 5. Ya. Yang pertama, kalau nilai elastisitasnya itu lebih besar daripada 1, itu disebut sebagai elastis. Ya. Kalau nilai elastisitasnya atau etanya dia kurang 1, kita sebut sebagai inelastis. Kalau sama dengan 1, dia artinya unitary elastis.
kalau dia tak terhingga, dia berarti elastisitas sempurna. Kalau dia sama dengan 0, artinya dia inelastis sempurna. Maksudnya elastis bagaimana? Maksudnya inelastis bagaimana? Maksudnya unitary elastis bagaimana, Pak? Dan seterusnya itu bagaimana, Pak? Kalau kita menemukan nilai etanya itu misalnya 1,1 misalnya. Ya, nilainya 1,1. Berarti kalau harga berubah sebesar 1 satuan, maka Q-nya itu akan berubah sebesar 1,1 gitu ya. Jadi harganya naik 1 ya, Y-nya bisa naik atau turun lebih besar daripada 1, ya 1,1 tepatnya. Kan Y lebih besar daripada 1 kan. Nah, itu adalah elastis. Elastis ini artinya sensitif. Jadi teman harus tekankan. Elastis ini nanti artinya sensitif. Kalau ada barang itu etanya itu lebih besar daripada 1, artinya dia sensitif terhadap perubahan variabel X-nya. Kalau X-nya berubah sedikit aja, itu Y-nya bisa berubah banyak. Bahasanya gitu. Sekali lagi, kalau X-nya berubah sedikit saja, itu bisa merubah nilai Y yang cukup besar atau signifikan atau banyak. Itulah disebut sebagai elastis atau sensitif terhadap perubahan harga. Kalau teman-teman nanti, misalnya teman-teman jadi manajer pemasaran di suatu perusahaan, misalnya, teman-teman disuruh memilih atau disuruh menganalisa lokasi pemasaran yang baru, misalnya, gitu ya, dan ternyata teman-teman menemukan di sana pasarnya adalah elastis, ya, maka teman-teman harus berhati-hati ya, untuk menggunakan kebijakan harga, gitu ya. Mengapa? Kalau teman-teman punya pasar yang elastis dan teman-teman mencoba-coba bermain harga, maka teman-teman bisa memperbesar risiko kerugian dari tidak lakunya barang teman-teman di pasar tersebut. Kenapa bisa demikian, Pak? Karena tadi, kalau teman-teman menaikkan harga sedikit saja, ya, maka permintaannya atau Q yang diminta oleh konsumen pasti akan turun lebih besar daripada peningkatan harga yang teman-teman lakukan. Itu sebagai sensitif. Makanya nanti kalau digambarkan itu biasanya gambarnya itu grafiknya lebih landai gitu ya, grafiknya landai. Jadi enggak seperti ini tapi jadi tidak landai, tidak curam tapi landai. Itu adalah sensitif. Jadi X-nya berubah sedikit aja, Y-nya berubah sangat banyak. Jadi hati-hati. Kalau ada pasar seperti ini, teman harus hati-hati untuk melakukan atau untuk menerapkan kebijakan harga. Ya. Kemudian ada lagi yang inelastis. Kalau inelastis artinya apa? Artinya dia tidak sensitif terhadap perubahan harga, gitu ya. Teman-teman naikin harga banyak, ya misalnya naikin harga 10 pun perubahannya atau perubahan barangnya diminta tidak mungkin sampai 10. Tidak mungkin sampai, misalnya teman-teman naikkan harga 1%, perubahan kuantitas barang yang diminta oleh konsumen tidak akan sampai 1%. Gitu. Jadi kalau teman-teman menemukan pasar yang inelastis, maka teman-teman bisa berbahagia, gitu ya. Artinya apa? Teman-teman bisa menggunakan kebijakan harga dengan leluasa di pasar ini. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena tadi teman-teman mau menaikkan atau menurunkan harga seberapa, itu tidak akan terlalu mengefek, tidak akan terlalu memberikan dampak besar pada jumlah barang yang nanti teman-teman pasarkan. Itulah kenapa disebut sebagai tidak sensitif. Ya. Makanya syaratnya etanya kurang dari 1. Misalnya etanya berapa ya? Misalnya etanya 0,3 misalnya. Gitu ya. 0,3. Jadi misalnya harganya naik sebesar 1 satuan, maka Q-nya atau permintaannya paling akan turun sebesar 0,3 saja. Jadi teman-teman masih punya margin keuntungan dari menaikkan harga itu sendiri. Nah, itu inelastik. Kalau unitary elastik sama, berarti naik 1, P-nya naik 1, Y-nya juga akan turun 1. Gitu. Jadi seimbang gitu, antara perubahan X sama perubahan Y-nya akan seimbang. Itu unitary elastis. Kalau elastis sempurna dia artinya dia sangat elastis gitu ya. Kalau sangat elastis nanti teman-teman sebenarnya kalau di dalam ekonomi sangat jarang bahkan mungkin tidak ada gitu ya. Tidak ada pasar yang membentuk elastisitas yang elastis sempurna ataupun nanti membentuk inelastis yang sempurna. Fakta di empiris ini kita sangat
sangat apa ya, sangat sulit, bahkan hampir tidak bisa gitu ya. Ya bisa-bisa aja kalau ada force major ya, ada suatu apa namanya, kejadian luar biasa ya bisa-bisa aja terjadi elastisitas sempurna atau inelastisitas sempurna. Tapi kalau tidak ada seperti itu, maka ini tidak akan terjadi gitu ya. Paling-paling nanti yang terjadi antara A sama B gitu ya. Apakah pasar itu elastis atau pasar itu inelastis. Ya. Seimbang pun sangat jarang, kalau teman-teman menghitung unitary elastis pun akan sulit. Ya, seimbang antara Y sama X-nya itu seimbang sangat sulit untuk terjadi gitu ya. Yang sering terjadi ya antara elastis sama inelastis gitu. Makanya tadi saya jelaskan lebih detail di elastis dan inelastis. Nah, ini adalah contoh dari penerapan konsep elastisitas. Semisalnya teman-teman mempunyai fungsi permintaan Q sama dengan 25 min 2P kuadrat dengan harga yang berlaku adalah 5, ya, P-nya 5. Kemudian teman-teman diminta untuk menentukan elastisitas permintaan dari produk tersebut dan interpretasikan hasilnya. Ya, teman-teman sudah punya Q sama dengan, ya, Q sama dengan sudah punya. Ya. Kemudian berarti teman-teman tinggal mencari turunan dari Q-nya, ya. Sehingga nanti ketemu delta Q per delta P-nya, ya, delta Q per delta P. Ya, ini kan turunan ya. Kita bisa ganti delta di sini, ya, segitiga ini kita bisa ganti pakai D, ini nggak masalah. dQ per dP, itu nggak masalah. Artinya sama, ada diferensial, atau artinya selisih, itu sama. Nah, kita turunkan ketemu turunan pertama dari Q adalah min 4P, gitu ya. Nah, kemudian kita bisa masukkan ke rumus, gitu ya. Min 4P itu kita masukkan ke delta Q per delta P, ya, min 4P. Kemudian P per Q-nya kita tinggal masukkan ke persamaan aja, ya. P-nya biarkan P, kemudian Q-nya kita masukkan. Ya, Q-nya adalah 25 min 2P kuadrat. Ya. Nah, P-nya tadi berapa? P-nya 5. Ya, diketahui P-nya 5. Sehingga kita masukkan di sini P-nya 5, di sini P-nya 5, di sini P-nya 5 kita ubah. Ya, sehingga ketemu min 20 dikali 5 per 25, 5 per min 25, sehingga ketemu min 20 dikali min 0,25, sehingga ketemu etanya 4. Ya. Etanya 4 berarti dia lebih besar daripada 1. Ya. Sehingga artinya permintaan konsumen terhadap barang tersebut adalah elastis. Gitu ya. Tadi karena etanya lebih besar daripada 1 berarti elastis. Sehingga apabila harga barang naik sebesar 1%, ya, kalau harga barang naik sebesar 1%, maka jumlah barang yang diminta oleh konsumen itu akan turun sebesar 4%. Ya. Ya, berarti dia kalau harganya naik 1%, permintaannya turun 4%. Jadi hati-hati kalau teman-teman mau bermain harga di sini, gitu ya. Hati-hati, salah-salah naikin harga, teman-teman justru akan dapatkan kerugian yang besar, gitu. Makanya hati-hati kalau ada pasar yang seperti ini. Oh iya, jangan lupa untuk meletakkan kata-kata ceteris paribus. Ada yang masih ingat nggak ceteris paribus itu apa? Ceteris paribus, ada masih ingat? Ceteris paribus itu adalah suatu kondisi variabel-variabel lain di luar model itu konstan. Ya, jadi tidak ada apa ya, kejadian ekstrim ya, kejadian ekstrim di luar model kita. Ini kan modelnya kan cuma ada P sama Q gitu ya. Nah, ceteris paribus artinya kebijakan konstan, dalam arti pajaknya konstan, misalnya subsidinya konstan, kemudian kebijakan-kebijakan lainnya juga konstan. Itulah disebut sebagai ceteris paribus. Ya. Nah, kemudian elastisitas itu nanti bisa kita bagi lagi menjadi dua, teman-teman. Nanti ada elastisitas pendapatan, juga ada istilah elastisitas harga silang, gitu ya. Elastisitas pendapatanku bahasa Inggrisnya income elasticity, gitu ya. Kemudian nanti ada cross price elasticity, jadi harga silang. Gitu ya. Elastisitas pendapatan itu berarti kira-kira kalau pendapatan kita berubah, gitu ya. Kemudian apakah akan merubah konsumsi kita, kurang lebih seperti itu, gitu ya. Kalau cross price elasticity, ya, dia harga silang, nanti kita bisa mengidentifikasi apakah barang itu barang komplementer, apakah barang itu barang substitusi dan seterusnya. Di sini ada yang tahu barang komplementer itu apa, substitusi itu apa? Dan tahu enggak? Belum ya? Hah? Ada yang tahu ya. Jadi ada barang pelengkap, kemudian ada barang yang saling mensubstitusi, saling menggantikan, gitu ya, dan seterusnya. Nah, itu nanti kita bisa mengidentifikasi jenis barang itu pakai cross price elasticity. Misalnya ada dua barang, teh sama kopi.
Kita mau tahu kira-kira teh sama kopi ini hubungannya apa sih, dia apakah substitusi atau tidak. Nah, kita bisa, ataukah komplementer justru, gitu ya. Kita bisa uji dengan menggunakan cross price elasticity. Sebetulnya teman-teman ada yang mau penelitian terkait dengan harga, ya monggo. Jadi nanti kaitannya ya seperti ini. Nah, kita lihat kembali ke sini, elastisitas pendapatan diartikan sebagai perubahan permintaan barang dari seorang konsumen akibat terjadinya perubahan pendapatan, gitu ya. Jadi berapa sih perubahan permintaannya saat pendapatannya berubah, gitu ya. Kita tidak bisa mungkiri bahwa kalau teman-teman mengalami perubahan pendapatan, pasti konsumsi teman-teman akan berubah. Ya. Kalau teman-teman dulu pendapatannya 1000, pendapatannya misalnya 5 juta, konsumsinya hanya daging sapi misalnya, mungkin kalau nanti pendapatan teman-teman jadi 10 juta, konsumsinya bukan daging sapi biasa lagi, tapi wagyu misalnya, gitu ya, contohnya. Jadi makanan high class, gitu ya, daging sapinya premium misalnya, gitu. Contohnya seperti itu. Jadi ada perubahan permintaan setiap terjadinya perubahan pendapatan. Ini nanti istilahnya adalah elastisitas pendapatan, ya. Kemudian kalau harga silang adalah respon relatif dari permintaan suatu barang terhadap perubahan harga barang lain, gitu ya. Makanya kita bisa menentukan jenis barang itu dari sini karena elastisitas harga silang dia menunjukkan respon relatif ya dari permintaan suatu barang terhadap perubahan harga barang lain. Kalau harga barang A itu naik, kira-kira harga barang B-nya bagaimana? Nah, kurang lebih seperti itu. Kalau harga barang C naik, harga barang A-nya bagaimana? Nah, kurang lebih seperti itu. Itu adalah elastisitas harga silang. Ya. Nah, jika fungsi permintaan suatu barang memenuhi persamaan Q1 sama dengan A min B P1 ditambah C P2 ditambah MY, gitu ya. Di mana Q1 ini adalah jumlah barang 1 yang diminta, gitu ya. Berarti dia fungsinya adalah fungsi permintaan, gitu ya. Kemudian P1 merupakan harga barang 1, ya, berarti harga Q1 itu adalah P1. Kemudian P2 adalah harga barang 2 dan Y adalah pendapatan konsumen, gitu ya. Nah, maka teman-teman nanti diminta berapakah elastisitas pendapatannya, gitu ya. Maka elastisitas pendapatan dapat kita hitung dengan cara derivatif parsial fungsi Q terhadap variabel pendapatan dikalikan dengan rasio Y terhadap Q1, gitu ya. Atau secara matematika bisa terlihat di sini. Eta Y, ya, eta Y itu berarti artinya adalah elastisitas pendapatan, ya, Y itu pendapatan, elastisitas pendapatan sama dengan turunan parsial, berarti pakainya adalah tau, ya, tau Q1 dibagi tau Y, ya. Karena biaya parsial, persamaan Q1 diturunkan terhadap variabel Y-nya. Dikalikan Y per Q1. Nah, ini kalau teman-teman mau mencari elastisitas dari pendapatan. Jadi nanti yang berkaitan hanyalah Q1 sama Y-nya. Ya. Yang berkaitan adalah Q1 sama Y-nya. Dengan elastisitas harga silang, gitu ya. Elastisitas harga silang itu merupakan derivatif parsial fungsi Q1 terhadap variabel harga barang 2 dikalikan dengan rasio P2 terhadap Q1, gitu ya. Karena kita mau mencari harga silang, maka nanti etanya adalah eta P2. Ya. Etanya adalah eta P2. Eta P2 itu sama dengan diferensial atau turunan parsial dari Q1 terhadap P2 dikali dengan P2 per Q1. Gitu ya. Jadi hubungannya antara Q1 sama P2. Intinya gitu. Kalau tadi kan antara Q1 sama Y. Gitu ya. Tapi kalau kita berbicara elastisitas harga silang, berarti disilang gitu ya. Antara Q1 barang 1 dengan harga barang 2. Nah, itu untuk elastisitas harga silang. Nah, bagaimana interpretasinya gitu ya, atau bagaimana hubungannya? Jadi seperti ini hubungannya. Jika nanti turunan parsial ya, turunan parsial Q1 terhadap P2 itu lebih besar daripada 0, itu artinya dia memiliki efek substitusi gitu ya. Atau elastisitas silangnya positif ya. Berarti barang A sama barang B itu saling mensubstitusi satu sama lain. Saling menggantikan satu sama lain. Itu kalau Tauki 1 per Tauki 2 itu lebih besar daripada 0 atau elastisitas silangnya positif. Tetapi saat dia negatif atau elastisitas silangnya negatif, itu dia pasti akan menunjukkan efek komplementer. Ya. Misalnya ada barang A sama barang B lagi, ya, ternyata dia elastisitasnya adalah negatif, elastisitas silangnya adalah negatif.
Artinya dia barang komplementer. Artinya apa? Artinya dia saling melengkapi satu sama lain, komplement. Ya. Barang A, kalau harga barang A itu naik, gitu ya, karena saling melengkapi gitu ya, maka harga barang B itu akan, kalau harga barang A itu naik, gitu ya, otomatis kan dia bisa turun yang A, otomatis ini juga akan turun yang B. Jadi komplement, saling apa ya? Saling melengkapi satu sama lain. Beda sama substitusi. Kalau substitusi, kalau harga barang A itu naik, gitu ya, maka permintaan barang B akan naik. Gitu ya. Kenapa? Karena yang tadinya dia konsumsi A beralih ke konsumsi B. Gitu ya. Itulah substitusi. Gitu ya. Jadi yang kalau A-nya naik, maka dia akan menaikkan permintaan dari komoditas lainnya. Gitu ya. Itu adalah efek substitusi karena dia menggantikan. Istilahnya ada gula sama, misalnya ada gula pasir sama gula semut misalnya. Ini kan dia sebenarnya kan sifatnya substitusi ya, saling menggantikan ya. Jadi kalau harga gula pasir mahal, gitu ya, pasti akan bisa meningkatkan permintaan gula semut. Gitu ya. Permintaan gula semut pasti akan naik. Kenapa? Karena daripada beli gula pasir yang mahal, saya alihkan atau saya substitusikan gula pasirnya ke gula semut. Efek substitusi. Kalau komplementer dia saling melengkapi. Ya, jadi saling apa ya, kalau yang satunya naik, maka yang satunya juga akan naik. Kalau satunya turun, dia yang lainnya juga akan turun. Nah, kemudian kalau nol gimana Pak? Kalau sama dengan nol, kalau sama dengan nol berarti dia tidak berhubungan sama sekali, gitu ya. Jadi dia tidak ada hubungan antara barang A sama barang B. Itu kalau elastisitasnya sama dengan nol. Nah, ini contoh penerapannya, gitu ya. Misalkan fungsi permintaan beras memenuhi persamaan QB, ya, berarti permintaan beras yaitu beras sama dengan 200 min 5 PB, ya, berarti ini harga B, harga beras, ditambah 1,5 PJ ditambah 0,1 Y, di mana PB merupakan harga beras, PJ-nya harga jagung, gitu ya, Y-nya adalah elastisitas, pendapatan dari konsumen, gitu ya. Kemudian jika pendapatan konsumen adalah 100, ya, Y-nya adalah 100, kemudian harga berasnya adalah 20, kemudian harga jagungnya adalah 10, maka teman-teman diminta untuk menentukan elastisitas pendapatan dan elastisitas harga silang dari fungsi permintaan tersebut serta interpretasikan hasilnya, ya. Maka kita bisa cari elastisitas pendapatan dulu yang paling mudah, gitu ya. Rumusnya apa? Berarti eta Y sama dengan QB, ya, Q beras dibagi diferensial Q beras dibagi diferensial dari pendapatannya dikali Y per QB, gitu ya. Nah, QB turunan parsial yang ini, ya, QB terhadap Y, ya, itu kita bisa peroleh hasilnya adalah 0,1. 0,1 dari mana Pak? Dari sini, mana tadi ya? Nah, ini kan diturunkan parsial, berarti persamaan QB sama dengan 200 min 5 PB ditambah 1,5 PJ plus 0,1 Y. Kita turunkan terhadap Y-nya saja, ya. Berarti kalau kita turunkan terhadap Y-nya, berarti ininya 0, kalau diturunkan 0, ya, kalau diturunkan terhadap Y, ya, diturunkan terhadap Y, maka ini 0, ini akan 0, ini akan 0, kemudian ini diturunkan berarti masih sisa 0,1, ya. Sehingga di sini akan tertulis 0,1. 0,1, Y-nya biarkan saja, kemudian persamaan QB-nya kita masukkan di sini, ya. Nah, kemudian PB-nya kita sudah tahu, ya, Y-nya kita sudah tahu, kemudian PJ-nya kita sudah tahu nilainya, gitu ya. Kemudian Y-nya kita sudah tahu, kita masukkan nilainya di sini, kita masukkan nilainya. Nanti ketemu 0,1 dikali 100 per 125, ya. Sehingga nanti ketemu eta Y-nya sama dengan 0,1 dikali 0,8. Sehingga eta Y-nya nanti ketemu 0,08. Nah, ini adalah contoh perhitungannya dari elastisitas adalah seperti ini. Gitu. Makanya saya bilang jangan sampai bingung di konsep derivatif dan diferensial di awal kemarin. Gitu. Karena nanti itu akan kita pakai terus di pertemuan-pertemuan kita hari ini sampai besok juga akan kita pakai. Gitu. Jadi kan kita ketemu lagi ini turunan parsial, ya. Tadi kita sudah belajar penerapan di marginal dan seterusnya. Gitu. Nah, ini ketemu eta Y-nya adalah 0,08. Nah, elastisitas pendapatannya ternyata kurang dari 1, berarti pendapatannya bersifat inelastis. Pendapatannya dia tidak sensitif, gitu ya. Sehingga peningkatan pendapatan
tidak akan proporsional meningkatkan permintaan, di mana peningkatan pendapatan sebesar 1% akan meningkatkan konsumsi beras hanya sebesar 0,08%. Interpretasinya seperti itu, ya. Jadi kalau pendapatannya naik 1%, maka permintaannya cuma naik 0,08%. Jadi ini adalah tidak proporsional, ya. Kalau yang dimaksud dengan proporsional itu adalah kalau Y-nya naik 1 atau kalau pendapatan naik 1%, maka konsumsinya juga naik 1%, itu proporsional. Tidak proporsional berarti seperti ini contohnya. Jadi kalau kalau Y-nya naik 1% atau pendapatannya naik 1%, konsumsinya dia hanya naik sebesar 0,08%. Nah, bagaimana dengan elastisitas silang, gitu ya? Jadi elastisitas silang berarti yang kita cari adalah harga jagungnya, ya. Harga jagungnya Pak, ya karena tadi Q-nya adalah QB, ya, Q-nya adalah Q beras. Sehingga kita kalau mau mencari elastisitas harga silangnya berarti cari lawannya. Jadi lawannya adalah jagung, gitu ya. Sehingga nanti etanya nanti eta PG. Ya, eta PG sama dengan diferensial parsial derivatif parsial dari QB terhadap PG dikali dengan PG dibagi QB, gitu ya. Diferensial parsialnya diturunkan terhadap PG, gitu ya. Tadi mana persamaannya? Nah ini. QB sama dengan 200 min 5 PB ditambah 1,5 PG plus 0,1 Y turunkan terhadap PG, sehingga ini akan 0, ininya 0, kemudian ini akan bernilai 1,5 turunannya, ini bernilai 0, ya, sehingga nanti turunannya adalah 1,5. Jadi 1,5. PG-nya tadi 10, ya. QB-nya sudah kita tahu tadi nilainya adalah 125, gitu ya. Sehingga nanti ketemu NPG-nya sama dengan 0,12. Nah, 0,12 ini dia lebih besar daripada 0, gitu ya. Artinya apa? Artinya dia pasti memiliki hubungan yang substitusi, gitu ya. Memiliki hubungan substitusi. Kita kembali lagi sini deh biar ingat. Nah, ini, ya. Kalau lebih besar daripada 0 dia substitusi, kalau kurang dari 0 dia komplementer, kalau dia sama dengan 0 dia tidak berhubungan, gitu ya. Ternyata hasilnya adalah 0,12, berarti dia lebih besar daripada 0, sehingga dia pasti substitusi, ya. Dengan nilainya adalah 0,12. Artinya apa? Artinya bahwa kalau harga jagung itu naik sebesar 1%, gitu ya, maka akan meningkatkan permintaan beras sebesar 0,12%. Nah, ini adalah interpretasinya. Oh, sudah habis, gitu. Oke, ini adalah contoh dari penerapan derivatif terhadap